Saya sempat punya fotonya. Jadi di rumah saya ada satu tempat makan. Mereka dapat surat dari pemerintah. Jadi kayak ada optimalisasi penerapan social distancing, terutama di tempat-tempat keramaian kayak meeting, reunian, resepsi, pernikahan begitu gitu. Terus kemudian untuk pemilik rumah makan atau kedai kopi itu katanya disuruh untuk menutup sementara sampai virus ini berakhir dan menjalankannya melalui online. Tetap jalan. Nah, terus yang saya lihat di sini juga ada tempat-tempat seperti pengelola salon atau spa. Itu katanya untuk segera menutup tempatnya karena itu kan melakukan kontak fisik di bagian kepala ini. Nah, terus ada tempat-tempat yang crowded kayak karaoke, bioskop, kafe dan lain-lain itu disuruh tutup. Tapi kalau menurut saya sih Kak, iya sih memang walaupun pemerintah sekarang sudah memberikan edaran, memberikan pencegahan segala bentuk penanganan yang disampaikan ke masyarakat, tapi kan tergantung masyarakatnya lagi. Betul. Iya. Yang keluhan saya terhadap masyarakat, mohon maaf, kadang mereka menganggap walau botik corona botik. Iya. Itu bilang mau minum kasana cap tikus kalar. Mohon maaf, cap tikus atau minuman keras atau minuman yang beralkohol itu tidak akan menyembuhkan kalian dari virus corona. Katanya bisa memanaskan badan dan lain-lain. Sorry, kalau kalian minum itu memang mungkin saya tidak tahu ya kalau misalnya akan sembuh atau tidak, tapi ginjal Anda sakit. Kalau ginjal Anda sakit, kalian kena penyakit kuning. Jadi himbauan saya, stoplah kayak nyepelekan penyakit ini. Menurut saya masyarakat mungkin gini, ada masyarakat yang aware terhadap virus ini, cuma mereka kadang pikir begini. Kami juga, saya ambil contoh, kemarin saya ke pasar, terus ada yang sempat membahas tentang corona. Saya pergi ke pasar, saya pakai masker, kemudian dibahas gitu. Oh, mas ini pakai masker. Dia bilang itu kayak mas itu begini-begini. Pedagangnya bilang apa? Baru bagaimana? Orang ini orang pencarian baru mati Allah orang Mungkin begini, kalau himbauan saya sendiri, silahkan berjualan, tapi perhatikan kesehatannya. Yang saya lihat kemarin, mereka masih membuka secara terang-terangan maka bahan yang ingin dijual dan tidak ditutupi dengan sesuatu. Setidaknya kalian bisa mengurangi penularan ini. Jangan sampai tiba-tiba menempel di makanan yang kalian makan dan lain-lain. Harus tetap memperhatikan kesehatan lah, walaupun aktivitas di luar memaksa kalian untuk mencari nafkah dan lain-lain. Setidaknya jangan keluar. Begini, setidaknya kalau kalian ingin membantu tenaga medis yang ada di sini, kalau memang tidak bisa berbuat banyak, tolong stay di rumah. Karena bukan karena ingin membatasi hubungan kalian dengan teman dan lain-lain, tidak, cuma mereka juga tidak ingin kalian pertama terkena penyakit dan juga kalian menyebarkan penyakit tersebut. Tidak meminta-minta, cuma ketika ini terjadi mereka mengkhawatirkan itu. Mereka juga care terhadap kalian dan tolong hargai mereka. Saya masih mahasiswa, tapi melihat teman-teman saya teman-teman saya atau senior saya yang sekarang sudah alhamdulillah berhasil menjadi dokter, saya melihat kinerja mereka terhadap COVID-19 itu luar biasa. Mereka dokter saya sampai bicara waktu itu, sampai cerita-cerita dengan saya, mereka sampai tidak pulang gitu. Mereka masih stay di rumah sakit. Ada sih teman saya yang perawat yang memang katanya menangis gitu, ada. Jadi saya bilang karena saya juga menghargai tenaga medis. Walaupun itu ini teman saya yang di Cina. Tapi biarpun mereka di Cina, tapi saya menghargai seluruh tenaga medis yang ada di dunia.
dan tidak henti-hentinya, silakan untuk tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat kita, terutama bagi yang masyarakat bebal, tolong diberi masukan dan himbauan. Kak, saya juga mau bertanya kembali ke tadi. Kalau menurut kakak kan dari yang masuk di pemerintah sekarang kan mengenai jumlah PDP, ODP maupun yang sudah terjangkit penyakitnya, menurut kakak apakah itu sudah memang betul nilainya atau masih ada masyarakat yang belum terverifikasi kesehatannya? Oke. Jadi begini, berapa masyarakat yang ada di sini? Untuk sampai dengan sekarang update yang saya terima yaitu ada 893 orang yang terinfeksi, yang positif COVID-19, dan ada 73 atau 74 itu yang meninggal. Mungkin asumsi saya adalah mungkin masih ada masyarakat di luar yang tidak terdeteksi kalau mereka terjangkit virus corona atau tidak. Soalnya saya dapat info banyak orang-orang, apalagi sampai dengan video ini di syuting, saya dengar katanya Gorontalo tiap pasien yang masuk yang baru datang dari luar kota langsung dinyatakan sebagai ODP. Begini, mungkin saya tidak tahu kalau misalnya 893 adalah masyarakat yang positif, dan itu secara keseluruhan semua orang. Masalahnya yang saya dengar adalah, yang saya terima informasinya adalah pasien-pasien yang dinyatakan ODP ternyata mereka punya teman. Ketika mereka ditanya, mana teman kalian, tolong minta kesini, boleh saya cek sebentar, mereka tidak mau. Jadi kayak ada orang yang dari mana begitu, ada orang dari mana, terus habis itu diminta dari mana, dari Jakarta, sudah berapa lama di Gorontalo, terus begini, terus dicek tiba-tiba ini, kamu panas, kamu ini kesini ada riwayat gitu, enggak ada. Terus ada yang bilang, tapi saya waktu itu sama teman saya ini dari Jakarta, bisa tolong panggil dia. Mereka enggak mau. Yang saya himbau juga kepada masyarakat adalah tidak perlu takut untuk mengecek kondisi kalian, karena kalau misalnya kalian mengecek, saya tidak minta-minta, cuma kalian harus percaya bahwa COVID-19 itu bisa disembuhkan. Kalau kalian memang teridentifikasi positif, ya kalian harus percaya bahwa tenaga medis di Indonesia bisa menyembuhkan itu. Kalau menurut kakak itu penyembuhannya bagaimana? Dari obatnya atau alamiah? Sampai dengan sekarang katanya obat sudah ada vaksinnya katanya. Katanya sudah ada vaksinnya, dan sudah ada obat-obat yang katanya sementara diekspor dari China ke sini, dan katanya masih menunggu masyarakatnya juga kan kalau misalnya. Dan ini bicara soal yang baru-baru ini sedang panas adalah anggota-anggota DPR yang akan melakukan rapid test. Iya. Menurut saya juga ini mereka harus mengutamakan tenaga medis dulu. Kenapa? Karena mereka yang selalu berkontakan dengan pasien tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang diutamakan adalah orang-orang yang ada di jalan yang melakukan aktivitas di luar sana. Mereka yang melakukan aktivitas yang diharuskan untuk melakukan aktivitas di luar sana karena pekerjaan mereka. Yang kita lihat di media sekarang ini kan Kak, banyak sekali beredar hoax tentang corona, mulai dari pencegahan, obat-obatnya. Ya, menurut kakak itu bagaimana? Kalau bicara soal hoax, memang akhir-akhir ini banyak hoax. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang akhirnya tiba-tiba sok menjadi tenaga medis, tenaga medis gadungan. Saya bukan untuk menjatuhkan mereka atau apapun, cuma
menurut saya kalau memang kalian tidak tahu penanganannya, jangan sekali-sekali melakukan hal-hal yang tidak. Contoh, membuat hand sanitizer sendiri. Saya rasa itu bukan salah satu cara yang efektif karena kalau misalnya kalian tidak tahu takarannya secara detail, bisa-bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, baru-baru ini beredar mengenai telur. Saya juga cukup ini lucu sih, kayak telur bisa menyembuhkan corona. Ini satu kejadian. Saya baru baca Twitter teman saya. Jadi dia sempat membeli sesuatu terus tiba-tiba ada ibu-ibu datang, katanya apa? Hemotali potito 2 bak. Sudah dia beli telur 2 bak. Terus pas dia bayar, dia belum pergi, teman saya belum pergi. Terus habis itu tiba-tiba ibu itu bilang gini, bisa Mbak kasih sembuh corona yang itu? Sumpah. Gimana ya? Saya tidak ingin menduakan Tuhan, saya tidak ingin menduakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sampai dengan sekarang saya masih percaya tenaga medis kita pasti punya obatnya, pasti punya penanganan sendiri, tanpa mempercayai sesuatu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba kayak telur bisa menyembuhkan ini. Percaya dengan orang yang lebih mengetahui soal itu daripada kalian mencoba untuk berasumsi sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, makanya kalau saya sendiri, saya percaya dengan beberapa media sosial yang update dan terpercaya, kayak berita-berita di televisi. Kadang juga televisi agak sedikit sedikit memutarbalikkan fakta. Ini keluhan saya waktu saya tinggal di Cina. Maksudnya gini, makanya saya percaya dengan beberapa media-media yang terbilang mereka sangat memperhatikan, tidak memberikan bumbu-bumbu yang menciptakan orang jadi wah, tiba-tiba kaget dengan ini. Saya lebih percaya dengan berita-berita yang kalau misalnya kita cari di sumber-sumber yang berlabel detik.com dan lain-lain, Kompas, CNN dan lain-lain. Dibandingkan, mohon maaf, saya bukan tidak percaya, cuma kadang agak sulit untuk mempercayai berita-berita di WhatsApp. Iya. Kalau di sosial media, gini, kalau sosial media, misal kita cari di Twitter atau di Instagram, kita bisa mengkonfirmasi itu dari komen orang, dari beritanya langsung, kira-kira ada atau enggak, ada sumbernya atau tidak. Karena biasa kan dilansir dari ini. Kalau berita di WhatsApp bisa VN, bisa di forward terus tiba-tiba ditanya, ini dari mana? Dari grup sebelah. Maksud saya begini, kalau misalnya ingin menyebarkan, tolong dikonfirmasi dulu. Kadang kalau misalnya orang WhatsApp, ini dari mana? Dari grup sebelah. Ini grup sebelah, coba tanya dari mana? Dari grup sebelah. Sebelah mana? Luar Indonesia atau bagaimana? Kan tidak diketahui juga. Makanya lebih pintar untuk memilih berita, media yang dibaca, supaya tidak termakan hoax yang ada. Hoax apa lagi yang ada? Telur, hand sanitizer yang dibuat-buat. Kalau masker saya dengar memang ada yang tidak DP bahan itu pokoknya tidak bagus. Tidak bagus, kayak cuma dibikin asal-asal gitu. Harus diperhatikan juga karena dari yang saya baca, bahkan masker pun ada warna yang berbeda-beda, itu dengan susunan yang beda katanya sih. Itu yang saya sempat baca di satu artikel. Nah, itu kalau soal masker kan Kak, banyak kan jenis masker, ada yang N9 berapa. Nah, ini cuma himbauan dari saya. Kalau misalnya kalian punya masker N19,
tolong disumbangkan ke tenaga medis karena mereka lebih membutuhkan masker N19 itu N19 untuk menangani pasien-pasien corona yang ada di rumah sakit. Karena itu saya kalau ditanya bagus atau tidak, bagus sekali. Saya sempat coba pakai 1 kali dan memang nyaman. Sekarang kan Kak susah sekali kan dicari sekarang masker. Sangat susah. Hand sanitizer, terus masker kan biasa juga orang-orang pakai masker kain. Nah itu bisa. Masker kain itu tidak efektif. Masker kain tidak efektif karena masker yang dibuat seperti ini itu ada lapisan-lapisannya. Kalau masker kain itu hanya sekedar dijahit. Jadi kalau misalnya tiba-tiba itu basah, jadi gini, kita kan bicara kita pakai masker, kita bicara di dalam itu kayak ada basah-basah, masih ada basah-basahnya. Nah, basahnya itu yang uap-uapnya itu tiba-tiba kayak menempel virus-virus di situ. Dan terus kemudian kita hirup sama aja. Jadi lebih baik kan masker. Walaupun memang mahal. Kadang keluhan saya adalah saya sangat ada untungnya juga kalau misalnya kita lihat masker sedikit. Karena apa? Kadang kalau misalnya kita sediakan stok masker juga tapi disalahgunakan orang, malah digunakan untuk ngumpul-ngumpul, ya sama aja bohong. Makanya kalau misalnya untuk menggunakan masker lebih baik diberikan ke tenaga-tenaga medis atau orang-orang yang harus bekerja di luar sana. Gitu. Sekarang kan Kak juga ada berita tentang mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang dipilih menjadi relawan untuk menangani COVID-19 bersama para tenaga medis. Jadi menurut Kakak itu benar adanya, terus apakah itu langsung saja terpilih seperti itu atau ada pelatihan dulu yang dilakukan? Jadi soal volunteer untuk penanganan COVID-19, kalau yang saya baca itu kerjasama antara banyaknya organisasi. Kemudian mereka melakukan membuka open volunteer untuk orang-orang mahasiswa yang dicatat mahasiswa yang sudah koas dan yang ke atas, artinya orang-orang yang lebih tinggi ke atas daripada koas. Mereka mengutamakan itu untuk membantu penanganan COVID-19. Jadi kalau untuk mahasiswa kayak masih semester pertama, kedua, ketiga dan lain-lain itu masih belum bisa. Karena yang dianjurkan adalah orang-orang yang sudah diwajibkan untuk turun lapangan, yang sudah memiliki kewajiban untuk turun lapangan. Jadi untuk sampai dengan sekarang yang saya dapat infonya sudah 15.000 orang dari 148 universitas. Berarti itu tersebar ke rumah sakit sampai ke puskesmas atau cuma rumah sakit? Disebarkan di 34 provinsi. Untuk selanjutnya saya masih belum tahu, tapi sebelum mereka terjun lapangan, mereka pasti ada training dulu. Kalau tidak salah tempat saya belum terlalu dapat informasi soal tempatnya, tapi nantinya mereka akan melakukan itu. Kalau Kakak menjadi salah satu dari mereka? Tidak usah itu. Oke. Dari Kak Rizal sendiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, atau kepada siapa saja di luar sana? Untuk masyarakat di Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, terutama di daerah Gorontalo, mari kita bantu tenaga medis kita untuk stay di rumah agar tidak menyebarkan penyakit lebih. Tidak mendoakan kalian, cuma setidaknya ini juga himbauan agar kalian juga tidak terjangkit virus tersebut. Keluarlah kalau itu penting dan berusaha untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax, dan sebarkanlah berita-berita positif yang sudah dikonfirmasi kebenarannya. Karena gerakan kita, apa yang kita lakukan itu sangat berdampak kepada tenaga-tenaga medis kita, kepada masyarakat di Indonesia, kepada seluruh orang di dunia.